pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pelajaran materi iman kepada malaikat. Ya. Untuk pengertian beriman kepada malaikat itu ada yang tahu atau enggak? Saya kepada meyakini sudah mengerti bahwa malaikat Allah itu ada. Nah, intinya iman kepada malaikat itu adalah meyakini sesuatu hal yang gaib. Malaikat itu adalah sesuatu hal yang gaib. Contohnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, itu maksudnya gimana? Seseorang diharuskan beriman pada hal yang gaib juga. Malaikat itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Tetapi kita juga harus meyakini kalau malaikat itu ada. Sama halnya juga jin. Jin itu adalah sesuatu yang gaib. Tapi kita juga harus beriman. Maksud dari beriman itu apa sih? Yaitu ini meyakini. Ya. Sekarang kata malaikat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan pesan. Terus dalam agama Islam, malaikat itu pengertiannya sendiri adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur. Maksudnya seperti apa? Malaikat itu diciptakan melalui nur. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu diciptakan dari tanah atau lumpur. Berbeda juga dari jin dan setan. Kalau jin dan setan itu diciptakan dari api. Terus beriman kepada malaikat Allah, percaya sepenuhnya bahwa malaikat Allah itu ada. Malaikat yang kita ketahui itu adalah ada 10 malaikat tersebut yang harus kita imani. Sekarang kita membahas tentang perbedaan malaikat, jin, dan setan. Ada yang tahu perbedaannya apa? Belum, Pak. Belum ada yang tahu. Lanjut. Letak perbedaan pertama dalam segi ciptaan. Kalau dalam segi ciptaan, malaikat itu tercipta dari cahaya. Sedangkan setan dan jin itu tercipta dari api. Pertama itu perbedaannya di situ. Terus yang kedua dalam segi sifat-sifatnya. Dalam segi sifat-sifatnya itu malaikat diciptakan dalam keadaan bentuk seperti contoh dia itu ketika berubah menjadi manusia, dia itu pasti menggunakan pakaian yang putih, dan juga berambut sangat hitam. Berbeda dengan jin dan setan. Kalau jin dan setan, dia itu tidak akan menggunakan baju putih. Seperti halnya itu di zaman Nabi Muhammad dulu pernah ada salah satu sahabat didatangi oleh seseorang yang mana seseorang tersebut itu jelmaan dari jin. Dia itu sudah menjadi sebaik-baiknya orang, tapi dia itu nggak bisa menggunakan baju putih dan rambutnya itu tidak sehitam seperti malaikat. Kalau malaikat yang pernah datang pada Nabi Muhammad itu ketika Nabi Muhammad berduaan dengan sahabat Sayyidina Umar. Sahabat Sayyidina Umar itu sahabat nomor berapa? Nomor 2 dari Khalifah. Nah, waktu itu awal pertama kali Sayyidina Umar masuk di agama Islam, yang mana imannya itu masih tidak terlalu kuat, kokoh, dan masih belum mengetahui tentang Islam. Nah, Sayyidina Umar pun sendiri ingin tanya kepada Nabi Muhammad, yaitu enggan atau gengsi. Kenapa dia gengsi? Karena dia itu masih baru pertama kali masuk Islam. Sedangkan Sayyidina Umar itu awalnya adalah musuh utama Nabi Muhammad. Akhirnya ada seseorang yang mana tak lain adalah malaikat Jibril menjelma menjadi
rambut yang berwarna hitam. Kemudian bertanya tentang agama Islam. Yang Muhammad, apa sih agama Islam itu? Adalah yaitu membaca syahadat, dua syahadat, setelah itu mendirikan sholat, memberikan zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Tuh. Perbedaan malaikat yang nomor 2 dengan jin. Kalau malaikat itu tidak, kalau jin dan setan itu tidak bisa menjadi manusia secara khair, tapi kalau malaikat bisa. Terus perbedaan yang nomor 3 dalam tujuan ciptaannya. Kalau malaikat, tujuan diciptakannya malaikat pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Selain itu juga untuk membantu Allah. Berbeda dengan setan. Kalau setan, dia itu apa ya? Bisa dikatakan hampir sama dengan manusia. Manusia itu bisa aja durhaka kepada Allah dan juga bisa beriman atau takwa. Sama halnya dengan setan. Intinya kalau setan itu disuruh untuk beribadah saja, tapi ada kalanya yang tidak mau beribadah. Berbeda dengan malaikat, kalau seandainya disuruh ibadah, ya ibadah terus. Intinya malaikat itu selain untuk ibadah juga membantu Sang Pencipta atau Allah. Bukan berarti Allah itu tidak mampu mengerjakan sendiri. Bukan berarti. Paham ya? Lanjut. Tugas dan nama para malaikat sekarang. Yang ketiga, poin ketiga. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Maksud dari menyampaikan wahyu malaikat Jibril itu adalah seperti ini. Mulai dari Nabi Adam atau dari Rasul-Rasul Allah, itu yang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Contohnya menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad, seperti contoh itu ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu. Surat Iqra. Apa Iqra? Bacalah ayat 1 sampai 5. Ya, itu pertama kali Nabi Muhammad mendapat wahyu. Atau bisa dikatakan sebagai penyampai pesan Sang Pencipta Allah kepada utusannya atau Rasul. Tugas dari malaikat Jibril. Lanjut kedua, malaikat bertugas membagi rezeki. Siapa? Mikail ya. Malaikat Mikail itu adalah tugasnya adalah membagi rezeki. Jadi semua orang hidup di dunia ini, meskipun dia itu bukan orang Islam ataupun kafir, apa bedanya? Nah, itu Islam ataupun kafir tetap mendapat rezeki dari Allah karena Allah mempunyai sifat apa? Ar-Rahman, Maha Penyayang dunia dan akhirat. Iya, ya. Terima kasih waktunya. Makasih. Ya, lanjut. Malaikat yang ketiga adalah Israfil, bertugas meniup sangkakala. Sangkakala itu apa sih? Trompet. Ya. Nanti ketika di akhir yaumul akhir ditiup 2 kali. Pertama peringatan, ketiga adalah hancurnya dunia. Keempat tugasnya malaikatnya malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Jadi tugas malaikat Israel itu adalah mencabut nyawa. Meskipun di dunia ini bermiliar-miliar makhluk hidup, tetap malaikat Israel itu bisa mencabut secara bersamaan. Meskipun malaikat Israel itu cuma satu. Lanjut ke 5, Raqib dan Atid bertugas mencatat amal. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal. Nah, jadi
perbuatan amal baik dan perbuatan amal buruk kita itu yang mencatat adalah malaikat raqib dan atid. Biasanya buku atau rapor ini dikumpulkan setiap 1 tahun sekali pada bulan apa? Rajab. Ya. Lanjut. Keenam, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Tugasnya adalah menanyakan perbuatan amal manusia dalam kubur. Paham ya? Lanjut. Ketujuh, malaikat bertugas menjaga neraka. Tugasnya cuma menjaga neraka. Jadi kalau malaikat sudah dikasih tugas satu, maka dia akan tetap melakukan tugas tersebut. Tidak akan menggo-menggo. Pasti. Berbeda dengan manusia, seandainya disuruh ke Jember, masih menggo-menggo, ke Tanggul, menggo Lumajang gitu ya. Berbeda dengan manusia, karena manusia itu memiliki nafsu. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak. Yang kedelapan adalah malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Jadi nanti ketika kita ingin masuk surga, kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan, yang mana pasti kita akan ditanyai tiket masuk surga. Sekarang kita membahas keterkaitan tugas malaikat Allah dengan perbuatan manusia. Satu, dengan iman kepada malaikat, kita bahwa manusia harus selalu berbuat baik dan menjauhi berbuat buruk. Kalau manusia itu diciptakan untuk selalu berbuat baik, sedangkan berbuat buruk itu harus kita jauhi. Ya. Setelah itu kedua, dengan iman kepada malaikat, kita sadar bahwa perbuatan kita selalu dicatat ya. Semua amal ibadah ataupun amal buruk itu selalu ada yang dicatat. Siapa yang mencatat? Malaikatnya? Raqib dan atid. Lanjut ketiga, yaitu beriman kepada malaikat. Kita sadar bahwa Allah telah menyiapkan segala di dunia dan akhirat untuk manusia. Maka nyatalah janji Allah benar dan ancaman Allah terbuktikan. Lanjut. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Segala kesalahan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.